dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Heboh misteri kematian ajudan Kapolda Kalimantan Utara yang tewas di rumah dinas Kapolda. Belum 24 jam kematian tersebut terkuak, Humas Polda Kalimantan Utara telah membuat pernyataan bahwa meninggalnya almarhum bukan karena dibunuh, juga bukan karena dibunuh atau juga bukan karena kesengajaan, melainkan karena kelalaian pada waktu membersihkan senjata. Pernyataan yang terlalu cepat tersebut telah menimbulkan polemik di masyarakat. Bahkan ada pertanyaan, jangan-jangan ini kasus Sambo kedua. Inilah Hot Room, teka-teki tewasnya Ajudan Jenderal. Yang jelas sudah saya perintahkan kepada Pak Kapolda bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi ini betul-betul diusut secara cermat, secara tuntas. Saya sudah perintahkan juga dari Barreskrim, Puslapor untuk ikut mendukung, dokter-dokter forensik kita untuk ikut mendukung. Dan saya kira Polri selalu transparan. Berita kematian seorang anggota BRIMOB berpangkat Brigadir Polisi di rumah dinas Kapolda Kalimantan Utara meninggalkan tanda tanya bagi publik. Sepucuk senjata api tergeletak di tempat jenazah ditemukan dalam kamar rumah dinas sang jenderal. Humas Polda Kalimantan Utara, Kombes Pol Budi Rahmat menyatakan, Brigpol Setia Herlambang tewas akibat kelalaian saat memegang senjata api. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan perintah agar peristiwa ini diusut secara cermat dan tuntas dengan memanfaatkan Crime Scientific Investigation untuk mendapatkan hasil akhir yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Publik perlu diterangkan, apakah mungkin seorang brigadir polisi masih lalai menguasai senjata api? Lalu mengapa pada jam dinas, seorang pengawal pribadi masih ada di kediaman sang jenderal? Tragedi ini seperti terulang kembali. Sebuah peristiwa yang menjadi teka-teki atas tewasnya Ajudan Jenderal. Kesuksesan Hotman dalam berdebat dan diskusi semuanya berkat khasiat dari kopi luwak white coffee, kopi terbaik. Inilah yang membuat lawan-lawan debat Hotman selalu kalah berdebat. Aduh, Pak Susno cemburu nih saking enaknya white coffee saya ini. Pak Budi, Kabid Humas Polda Kalimantan Utara. Bisa Pak Budi jelaskan perkembangan terakhir, terutama ada temuan nggak? Temuan baru tentang penyebab kematian almarhum. Pak Budi, dengar Pak? Dengar, selamat malam Bang Hotman, selamat malam pemirsa di manapun berada. Yang saya hormati senior kami, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Susno Haji, kemudian lawyer, Bapak pengacara dari keluarga korban, Bapak Aryas Adi Suyanto, kemudian pengamat kepolisian, Bapak Bambang Rukminto, Kriminolog UI, Bapak Mustafa, dan Komisi 3, Bapak Taufik Basari. Jadi sebelumnya kami meluruskan terkait dugaan meninggalnya almarhum SY akibat kelalaian itu adalah pertama kali kejadian hari Jumat. Jadi itu sudah diupdate tentunya itu sudah tidak terverifikasi lagi, sudah
sudah bukan lalai lagi, karena jam kejadian hari Jumat itu tepat pukul 13:10. Ya, saya posisi berada di Jakarta melaksanakan tes pinti, jadi kami berusaha menggali informasi sehingga hari itu kami merilis bahwa dugaan kelalaian, sehingga dan itu sudah terverifikasi. Jadi dugaannya hilang, kelalaian yang muncul itu yang kami sesalkan. Tapi ini kan sudah diverifikasi bahwa saat ditemukan hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 13.30 korban dilakukan pengecekan dari Dokes pertolongan pertama. Setelah ditemukan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia, kemudian melapor pihak penjagaan, olah TKP oleh tim identifikasi Ditreskrim dan di backup oleh Propam. Ya. Kemudian setelah itu melakukan jenazah dibawa ke rumah sakit Tarakan, melakukan visum luar. Ya, atas permintaan korban, otopsi dilakukan di Semarang. Ini sudah kami berupaya secara profesional, secara optimal, transparan. Ya, kita berkomunikasi terus dengan pihak keluarga korban, ya, dan kami pun turut berduka cita atas musibah ini. Semua tidak ada yang menghendaki peristiwa yang terjadi. Maaf Pak Budi, jadi kesimpulannya adalah karena kelalaian pada waktu membersihkan senjata api, itu kesimpulannya sekarang ini? Jadi kesimpulannya belum bisa disimpulkan, Bang Hotman. Karena ini kan masih dalam proses hasil otopsi sudah muncul hari Sabtu kemarin dari Puslapor Polda Jawa Tengah. Ya, kemudian Minggu kemarin melakukan rekonstruksi ulang di tempat kejadian. Kemudian tim hari Senin melakukan gelar perkara di supervisi oleh Biro Paminal di Propam Mabes Polri. Kemudian hari Selasa kemarin melakukan rekonstruksi ulang di TKP disupervisi oleh Baris Krim Polri dari tim identifikasi Puslapor dan Ditpidum. Katanya almarhum ini sangat ahli, sudah sangat pengalaman dalam bidang persenjataan. Sudah banyak pengalamannya, sehingga banyak orang mempertanyakan, apa seorang yang sudah sangat pengalaman begitu bisa membersihkan senjata dengan moncong senjatanya ke paru-parunya? Itu pertanyaannya, seolah-olah dianggap ini bukan kelalaian. Karena nggak mungkin seorang yang sudah sangat ahli dalam bidang senjata ini bisa melakukan, bisa lalai segitu membersihkan senjata dengan moncong senjata ke dadanya. Bagaimana pendapat Pak Budi? Terus terang Bang, kami belum bisa menyimpulkan tentang penyebab kematian korban SH ini. Tentunya ini masih berproses Bang. Jadi kami sudah berupaya semaksimal mungkin, apalagi sudah disupervisi, diasistensi oleh Baris Krim Polri dari tim identifikasi Puslapor dan Pidum, kemudian juga dari Biro Paminal di Propam Mabes Polri. Terima kasih Pak. Kalau gitu kita beralih ke Pak Aryas Adi, pengacara dari keluarga korban. Pak Aryas Adi, apa tanggapan Anda penyebab kematian almarhum? Ya, selamat malam Bang. Ya memang dari keluarga sampai saat ini masih berduka Bang. Karena ini tadi sore adalah malam 7 hari atas meninggalnya almarhum Brigadir SH, sehingga keluarga masih berduka sampai saat ini. Apakah namun keluarga demikian, Bang, ada di tubuh almarhum ada nggak keanehan, misalnya bajunya robek, ada bekas luka atau apa? Ada nggak dilakukan pengecekan oleh keluarga?
ada beberapa pertanyaan Bang yang keluarga ini belum yaitu apa? dapatkan karena dari kemarin waktu hari Jumat hari Sabtu Bang, otopsi itu selain dada kiri tembus ke punggung, kemudian di tangan ini ada lebam Bang, di tangan kanan ada lebam, kemudian di kaki ada luka. juga ada lebam. Nah, sebentar dulu, di tangan kanan ada luka. Lebam. Kayak bekas benda tumpul begitu Bang. Oke, itu satu. Kaki sebelah kiri. Yang lain? Sama di tangan sebelah kanan Bang. Jadi ada berapa bekas luka lebam? Ada berapa tempat di badannya? Yang lebam hanya ada di tangan sebelah kanan sama di kaki sebelah kiri Bang. Dan menurut keluarga itu kelihatan itu bekas benda tumpul? Iya, tentu keluarga tidak bisa menyimpulkan, yang pasti itu ada lebam. Yang, kalau gitu saya cepat beralih ke Pak Kombes Budi. Apakah Kombes Budi Humas Polda Kaltara meyakinkan bahwa memang ada lebam di dua tempat di badan korban? Bang Hotman, jadi ini ranah dari ahli yang melakukan otopsi. Tentunya ini bukan ranah kami untuk menyampaikan itu, bahwa kami berupaya seoptimal mungkin, seobjektif mungkin, transparan, kita kooperatif terus dengan keluarga korban, Brigadir HS. Jadi Bapak tidak bisa menjawab pada saat ditemukan almarhum, tidak ada keanehan sama sekali dalam tubuh korban, ada dua lebam tersebut. Nggak bisa jawab sekarang atau memang Bapak tidak mau jawab? Bukan ranah kami untuk menjawab itu bagi saksi, Bang. Saksi ahli yang menyampaikan itu. Tapi waktu ditemukan, masa nggak ada misalnya sebagai semuanya ahli, semua sebagai penyidik pasti tahu dong kalau orang di tubuhnya itu ada keanehan, dia pasti tahu dong. Nggak sama sekali, Bapak nggak berani jawab soal itu. Jadi ini Bang, belum kami sampaikan terkait masalah pada saat gelar perkara, itu ada rekaman CCTV. Saya sendiri menyaksikan rekaman CCTV itu, ada 2 rekaman CCTV yang menggambarkan aktivitas korban sebelum meninggal dan setelah meninggal. 2 CCTV. Tapi kan bukan di kamar dia tertembak kan? Ya, itu masalahnya di dalam ruangan kamar itu hanya sendiri, jadi hanya si korban sendiri, tidak ada orang lain. Oke, kita harus istirahat dulu, ketemu lagi setelah yang berikut ini, tetap di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Teka-teki tewasnya Ajudan Jenderal Kapolda Kalimantan Utara, Pak Susno Duaji, mantan Kabareskrim. Tadi dari Kabid Humas Polda mengatakan bahwa dia itu meninggal ditemukan di kamar. Yang kedua, tadi pengacara keluarga korban mengatakan ada lebam di 2 bagian tubuhnya. Dan karena itu di ruangan tidak ada CCTV. Komentar Bapak sebagai penyidik senior bagaimana? Baik, Bang Hotman, para pemirsa sekalian. Pertama, kita mengucapkan duka cita kepada keluarga korban. Ya. Yang kedua, prihatin kepada kepolisian karena kasus seperti ini terjadi lagi. Sehingga orang mengasosiasikan, wah ini jangan-jangan Duren 3 atau Sambo Jilid 2. Benar. Kemudian yang berikut, kita respect pada Pak Kapolri yang memerintahkan bahwa ini supaya disidik
diselidiki, disidik, diungkap secara tuntas, transparan, akuntabel. Nah, ini kalau menurut saya, pertama, orang wajar berprasangka bahwa ini adalah Duren 3 kedua. Mengapa? Sama-sama terjadi di rumah petinggi, di rumah jenderal. Kemudian sama-sama menggunakan senjata otomatis, kemudian sama-sama terlalu cepat mengumumkannya. Kenapa terlalu cepat? Kematian seseorang itu, apalagi meninggal seperti ini, tidak mungkinlah diumumkan dalam jangka waktu 1 malam. Nah, wajarnya ini melibatkan scientific investigation. Kemudian mengapa begitu? Karena seorang untuk menjadi ajudan, ini awalnya disebutkan ajudan, persis sama dengan Duren 3, kemudian bergeser menjadi pengawal pribadi. Nah, untuk seseorang menjadi ajudan, menjadi pengawal pribadi, syaratnya tidak gampang. Pertama, dia harus polisi senior, dan ini betul. Artinya sudah pengalaman. Pengalaman sudah dalam bidang senjata begini. Senjata yang dipertanggungjawabkan pada dia tidak cukup hanya mampu, tapi selain dilatih, diuji coba dan lolos dalam menggunakan senjata itu. Ketiga, dia harus dites secara psikotes. Berarti kepribadiannya sudah matang. Pada waktu membersihkan senjata, memang senjata itu dikokang atau bagaimana, Pak? Karena ini bukan senjata Colt, bukan revolver, tidak ada silinder, tapi dia peluru yang dimasukkan secara otomatis, sudah ada SOP-nya, tata cara pengamanannya, sesuai dengan jenis senjatanya. Rasa-rasanya untuk orang seperti ini kan tidak mungkin. Tetapi yang namanya manusia, sifat kelalaian selalu ada. Tapi probability-nya kecil gitu. Tetapi ada, mungkin saja terjadi. Makanya Pak Kapolri perintahkan untuk diungkap secara tuntas. Jadi Pak Kabid Humas tidak bisa menjawab perihal ada keanehan di tubuh korban. Pendapat Bapak? Mungkin Kabid Humasnya tidak diberikan masukan oleh pihak penyidik atau penyelidik yang ada di Polda Kalimantan Utara, sehingga dia datang ke sini tidak membawa informasi tentang itu. Kalau dia membawa informasi tentang itu, kesempatan ini yang terbaik bagi Kalimantan Utara untuk memaparkan apakah memang ada lebam apa tidak, apakah ada bekas luka pukul atau benda tumpul atau tidak, disampaikan pada forum ini. Pendapat Bapak pribadi sebagai mantan polisi senior, ini kelalaian atau memang ada pembunuhan? Secara pribadi dulu. Secara pribadi saya berpendapat, maka ini 50-50, Pak. Kenapa 50-50? Sifat manusia lalai pasti. Nah, makanya diperlukan suatu investigasi yang bisa lebih condong kemana, Pak, pendapat Bapak? Pembunuhan atau kelalaian? Belum bisa, karena tadi informasi yang kita dapat dari Kalimantan Utara sangat minim untuk hal ini. Terima kasih Pak Bambang Rukminto sebagai pengamat kepolisian. Sudah dengar tadi komentar 3, komentar Bapak gimana? Ya, ini melengkapi kasus-kasus yang lain juga, Bang, terkait dengan kematian ajudan. Sebelumnya kan ada kematian di Gorontalo juga, gitu loh. Gorontalo juga motifnya konon bunuh diri seperti itu juga. Tapi yang faktanya kan ada seseorang ajudan yang tewas dan anggota polisian yang tewas itu loh. Makanya kemungkinan yang seperti disampaikan Pak Susun tadi bisa saja terjadi meskipun probabilitasnya kecil gitu bahwa itu ketidaksengajaan karena dalam sebuah senjata api kadang-kadang itu ada peluru yang masih satu nempel gitu, dia lupa mencopot dari magazinnya, tetap menempel di situ, bisa saja. Cuma menjadi aneh kenapa larasnya itu menghadap ke dia kan gitu. Itu keanehan. Itu keanehan gitu loh. Bagaimana membersihkan senjata terus larasnya menghadap itu kan apalagi dia adalah polisi yang apalagi sudah senior bidang persenjataan, anggota Brimob lagi seperti itu menjadi keanehan. Tapi kemungkinan itu ada juga karena namanya manusia, namanya lalai bisa saja terjadi gitu loh. Makanya kalau tidak lalai artinya bisa saja bunuh diri gitu loh. Karena kalau menurut CCTV yang disampaikan oleh Pak Kabid Humas, di sisi itu hanya seorang saja di dalam kamar, di luar tentunya dalam jangka waktu yang sekian lama ini kan di CCTV itu kan harus ada, kecuali CCTV-nya nanti sambar petir gitu loh. Itu menjadi aneh gitu loh. Makanya harapannya sih CCTV tidak tersambar petir karena ada di dalam rumah gitu loh. Kesimpulan Bapak, ini apa ini? Kelalaian atau pembunuhan? Bisa kelalaian, bisa bunuh diri. Bisa masih alternatif. Pak Mustopo, kriminolog. Kalau menurut pandangan saya ini belum bisa disimpulkan yang mana.
karena informasinya masih terbatas. Ya. Jadi kita harus menunggu informasi scientific investigation. Karena banyak orang awam yang tidak paham, seperti tadi persoalan lebam mayat. Lebam mayat itu saya pernah belajar kedokteran forensik, tapi saya tidak bisa menjadi saksi forensik, tapi pernah punya pengetahuan itu. Itu apa? Lebam mayat itu apa? Bisa terjadi setelah 30 menit semenjak kematian. Oh begitu? Ya, jadi bukan pada waktu sebelum kematian itu terjadi, tapi bisa terjadi 30 menit. Nanti bisa dikonfirmasi kepada ahli kedokteran forensik. Apakah memang itu berlaku. Ya. Jadi kecurigaan itu wajar. Ini kok kayak ada luka bekas pukulan dan segala macam, itu wajar. Oleh karena itu kesaksian ahli amat sangat menentukan. Dan oleh karena itu segala kemungkinan harus diperhitungkan. Pembunuhan, bunuh diri, kelalaian. Tinggal kemudian nanti alat buktinya mendukung Bapak sebagai atau tidak. kriminolog, apakah mungkin kelalaian seperti ini terjadi bagi seorang anggota BRIMOB? Sebagai manusia seperti tadi Pak Susno dan Pak Bambang mengatakan bisa terjadi, tapi itu kasus. Ya. Artinya ketika dia kasus tidak perlu dijadikan rekomendasi perbaikan pelatihan misalnya, karena ini kasus. Tapi kalau sering terjadi, nah itu kemudian ada persoalan apakah pemberian izin menggunakan senjata sudah benar, tesnya sudah benar, profesionalisme menggunakan senjata sudah benar. Itu kalau kasusnya banyak. Oke, kita istirahat lagi, ketemu lagi setelah yang berikut ini, tetap di Hot Room. Dipersembahkan oleh Tunggu lagi di Hot Room. Malam semakin larut, kopi kesayangan Hotman tetap mendampingi, kopi luwak, white coffee. Nggak ada tandingannya, terlalu enak. Sebelum saya tanya ke Pak Taufik Basari, ada satu pertanyaan singkat kepada Pak Aryas Adi, pengacara dari keluarga korban. Apakah 2 lebam di tubuh korban dipoto nggak sama keluarga waktu itu? Ada dipoto nggak? Ada, Bang. Menurut Anda sebagai manusia normal, itu bekas pukulan atau memang ada kemungkinan bahwa kalau mayat itu kalau sudah jadi mayat bisa lebam? Nah, kalau itu kami nggak bisa menjelaskan, Bang, karena itu tentu harus ahlinya. Kalau kami nanti jadinya menduga-duga, Bang. Tapi lebam itu menurut Anda sangat mencurigakan? Ya, artinya lebam itu kan ada penyebabnya, Bang. Apa sebetulnya penyebabnya itu kok bisa menjadi lebam? Kan pasti apakah ada benturan, ada bagaimana begitu, sehingga tentu Pak Taufik, yang bisa menjelaskan adalah forensik, Bang. Taufik Basari, apa keanehan Anda Komisi 3 yang juga ahli hukum, apa keanehan yang Anda lihat dalam kasus ini? Kalau saya mencatat ini terdapat kekurangan sensitivitas dari pihak Polda Kaltara dalam hal menangani perkara ini. Ya. Apa itu? Ya, pertama-tama ini belum sampai pada proses penyelidikan yang tuntas, tapi sudah memberikan keterangan di awal. Membuat kesimpulan begitu? Membuat kesimpulan, ya, meskipun dikatakan bahwa ada dugaan sementara, tapi ibarat puzzle, dia puzzle-nya belum lengkap. Kalau belum lengkap, kita belum bisa mendapatkan gambaran utuh. Kalau Anda pribadi, ada kalau melihat data-data yang sudah di medsos, ada apa komentar Anda? Menjurus kemana? Pembunuhan atau kelalaian? Begini, saya tidak ingin kita kemudian memiliki asumsi-asumsi yang tidak didasarkan pada hasil kesimpulan dari proses berdasarkan. Tapi ini tidak mengikat, hanya murni pendapat pribadi. Justru saya menghindari itu. Jadi kita harus menghindari memberikan asumsi terhadap hal yang memang belum tuntas diselesaikan, gitu ya. Oleh karena itulah maka kita harus mendorong agar pihak Barreskrim, ya. Jadi gini, karena masyarakat ini sekarang juga masih trauma kan kasus Sambo.
Oleh karena itu kita harus hati-hati. Polda Kaltara harus hati-hati. Jangan cepat-cepat mengambil Apa kesimpulan. yang perlu difokus oleh Polda Kaltara? Yang perlu difokus poin apa? Saya malah mendorong agar ini diambil alih oleh Barreskrim, ya, supaya masyarakat nanti akan menerima apapun hasilnya. Kalau misalnya masih ditangani oleh Polda Kaltara, ya terlepas dari ya memang ada atau tidak keanehan dalam proses ini, tapi orang akan lebih percaya apabila yang menangani bukan orang-orang yang ada di sana. Ya, oleh karena itu ketika Barreskrim itu mengambil alih, itu akan lebih diterima nanti. Pendapat yang bagus. Jadi jangan ditangani oleh Polda Kaltara, tapi Barreskrim ataupun Propam Mabes itu jangan menjadi pengawas saja. Ya, langsung turun, take over. Take over, syukur kalau melibatkan pihak ketiga. Oke, terima kasih. Tadi waktu istirahat, kuping saya itu ada mendengar beberapa pointer yang menurut Bapak ada keanehan. Bisa diulang nggak tuh? Pointer-pointer tadi. Walaupun itu baru sinyalemen pribadi, coba diulang lagi. Sebagai kriminolog. Yang belum jelas di dalam pemberitaan, kan? Mengapa pada jam kerja dia ada di rumah dinas. Pada waktu itu Kapolda ada di mana? Barangkali kalau dia di rumah ya masuk akal dia ada di rumah. Kemudian dalam berita tidak pernah diberitakan ada bunyi letusan senjata api. Sehingga kan itu kemudian menjadi pertanyaan. Bahkan dalam berita kalau sudah tembus ke paru-paru berarti senjatanya ada dong bunyi, ada meletus dong. Harusnya berbunyi, gitu kan? Tapi tidak ada pemberitaan tentang adanya bunyi. Sehingga itu kemudian menjadi sesuatu yang perlu ditelusuri. Yang ketiga, Pak? Gitu, ya. Yang ketiga, Pak? Yang ketiga tadi yang dinyatakan oleh pengacara keluarga tentang lebam mayat memang harus dibuktikan, diterangkan oleh ahli. Tetapi, tetapinya ini siapa ahli, gitu loh. Tidak sembarangan. Harus orang yang berpengalaman, kompeten untuk menjelaskan. Tadi saya menguraikan, tapi saya mengatakan saya tidak bisa memberikan kesaksian, saya punya pengetahuan. Jadi harus yang betul-betul kompeten yang menjelaskan, dan itu yang harus dinilai. Ahlinya benar-benar ahli enggak sih? Gitu. Silakan. Beliau kan ahli kriminologi, ya kan. Mungkin enggak terjadi lebam mayat dalam hitungan waktu tertentu, walaupun beliau tidak boleh memberikan keterangan ahli, tapi berdasarkan pelajaran yang beliau terima. Ini tidak mengikat, Pak. Personal opinion. Pelajaran yang pernah saya peroleh 30 menit setelah kematian bisa terjadi lebam mayat, dan biasanya pada organ tubuh bawah. Gitu. Oh begitu. Tapi nanti perlu dikonfirmasi kepada ahlinya gitu. Itu berdasarkan pelajaran, Pak ya. Yang menarik tadi itu ada informasi bahwa ada CCTV juga merekam ada peluru yang keluar. Itu menjadi aneh juga gitu loh. Kenapa? Ya bagaimana peluru keluar itu lewat mana, jalur mana, wong di dalam kamar itu. Menembak itu dari mana, nyasarnya kemana gitu. Menghadap kemana itu menjadi menarik. Pertanyaan saya, kalau peluru ini Pak Susno nih, kalau peluru ditembakkan ke tubuh kita, emang bisa tembus sampai ke belakang, sampai ke dinding? Tergantung jaraknya. Tergantung kalau ini kan bagus sekali, Bang, peluru. Seandainya itu jarak dekat, itu beliau jagonya itu teorinya, walaupun tidak memberikan keterangan. Itu pasti ada jelaga. Apalagi senjata yang dibersihkan jaraknya berarti mepet kan, meledak berarti di baju pasti ada jelaga. Mbak, bisa tembus sampai ke belakang nggak ke punggung? Tembus, apalagi senjata otomatis. Oh bisa ya? Tembus. Kan potongan-potongan informasi ini kan harus dirangkai, Bang. Ini yang menjadi penting ya. Yang mulai dari tadi dikatakan misalnya bagaimana seseorang membersihkan itu posisinya seperti apa, tangannya apakah kidal ataukah tangan kanan. Kalau kidal berarti pelurunya nanti ke arah kiri atau kanan gitu kan, yang terkena di jantung ya. Berarti kan kemudian posisi pelurunya juga apakah dari bawah, angle-nya di mana dia? Ya berapa derajat dari posisi dia lukanya itu? Apakah dari bawah, dari atas, dari samping, kiri, kanan? Nah, itu yang kemudian harus dirangkai sedemikian rupa sehingga kemudian bisa dijelaskan secara utuh ya apa yang menjadi penyebab ini. Nah, keterangan-keterangan ini kan belum secara utuh dirangkai, tapi kemudian di awal sudah dikatakan ada kalau gitu lain. Pak Kombes, ya Kadif Humas Polda Metro, Polda Metro lagi, Kaltara. Apakah Bapak setuju bahwa kasus ini tidak akan objektif kalau disidik di Polda Kaltara atau sebaiknya ke Barreskrim?
Silakan. Baik, Bang Hotman, kami berupaya Polda Kaltara berupaya seoptimal mungkin berdasarkan sumber daya yang kami miliki untuk memproses penyelidikan meninggalnya Brigadir SH secara objektif dan transparan. Dan mulai beberapa hari yang lalu sudah dilakukan asistensi supervisi dari Bitpropam, Mabes Polri, dan Bareskrim, mulai dari Puslapor, Inapis, dan Ditpidum, agar betul-betul penanganannya bisa optimal. Ya, gini Bang, ini kita bukan meragukan bahwa Polda Kaltara tidak mampu. Tapi ini terkait dengan kepercayaan publik. Ini penting karena sulit sekali membangun kepercayaan publik pada Polri, apalagi setelah adanya kasus Sambo. Nah ini jadi Polda Kaltara harus berbesar hati, ya, bukan tidak mempercayai, tapi justru untuk membuat ketika nanti dijelaskan, ya, dengan proses yang berdasarkan investigation yang saintifik, maka itu masyarakat bisa menerima karena semua dijelaskan oleh pihak yang memang tidak terkait langsung. Ini bukan sekali lagi bukan soal tidak percaya dengan. Kalau keluarga korban bagaimana? Pengacara keluarga korban, Anda setuju agar kasus ini disidik di Bareskrim Jakarta? Silakan. Setuju sekali, Bang. Tentu setuju sekali. Itulah harapan dari keluarga supaya tidak terjadi disinformasi. Karena dari hari Jumat kemarin itu banyak sekali informasi yang berseliweran gitu. Jadi nggak jelas gitu. Yaitu apa? Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Nah, terlebih tadi ada yang mengatakan bahwa itu bunuh diri. Tentu keluarga sangat keberatan sekali karena bahkan istrinya jam 10.44 waktu Indonesia Barat WIB itu masih komunikasi. Istrinya dalam kondisi hamil 8 bulan lebih. Mereka habis mendiskusikan mau melahirkan kapan, tanggal berapa mau lahir. Nah, dengan demikian maka keluarga menyimpulkan bahwa tidak mungkin kalau ini terjadi bunuh diri. Pasti ada sesuatu hal yang terjadi. Namun demikian tentunya kami menunggu hasil rilis yang memang resmi dari Polri supaya tidak ada lagi simpang siur. Harapan kami memang, Bang Hotman, bahwa ini disidik oleh Mabes Polri supaya tidak ada kecurigaan lainnya yang nantinya menimbulkan kegaduhan. Apakah Anda sebagai pengacara akan menyurati Kapolri? Saya rasa tidak perlu disurati karena Pak Kapolri juga sudah mengetahuinya. Saya berharap melalui forum ini, Bang Hotman, bahwa Pak Kapolri juga mendengar begitu, sehingga supaya tidak terjadi kegaduhan, miskomunikasi dan lain-lain, maka sebaiknya diambil alih oleh Mabes Polri. Nah, supaya tidak ada kecurigaan, oh ya aja karena ini adalah kejadiannya di Kaltara, kemudian di Kaltara apakah serius apa tidak, kan jadi ada pertanyaan. Agar lebih objektif itu maksud Anda ya? Agar lebih objektif, ya oke. Kita istirahat lagi, ketemu lagi setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Ini segmen terakhir. Pertanyaan pertama kepada Pak Kombes Budi, Kadif Humas Polda Kaltara. Tanggapan Bapak atas banyaknya kritikan, katanya Polda Kaltara terlalu cepat mengumumkan bahwa almarhum meninggal bukan karena dibunuh atau bukan karena bunuh diri. Tanggapan Bapak? Saya pribadi selaku Kabid Humas menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas pemberitaan yang belum terburu-buru, ya belum melalui proses
pemeriksaan yang mendalam, penyelidikan yang mendalam melalui Scientific Crime Investigation sudah menyampaikan lebih awal dugaan kelalaian. Itu yang mungkin kami sebetulnya sudah dari awal sudah melakukan perbaikan informasi ke Mas Reja, perwakilan Metro TV. Polda Metro meralat pernyataan tersebut, itu aja Pak ya? Kaltara, Polda Metro Bululu. Jadi Polda Kaltara meralat pernyataan tersebut. Betul Pak ya? Betul. Oke, sekarang Pak Aryas Adi, apa kesimpulan dari Bapak? Komentar Anda terakhir apa? Pengacara keluarga korban? Ya, intinya kami minta bahwa perkara ini diusut dengan seterang-terangnya dan setuntas-tuntasnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi supaya keluarga korban tidak merasa dirugikan. Dan Anda tetap maunya ini dipindahkan ke Mabes? Iya, perlu diketahui Bang bahwa istri korban ini mau melahirkan dan punya anak umur 3 tahun gitu. Sehingga ini perlu diperhatikan juga, jangan sampai kemudian ini tidak tertangani dengan baik, mereka kemudian menjadi korban yang kedua kalinya, Bang. Terima kasih dari Pak Aryas Adi, pengacara dari keluarga korban. Sekarang kepada Susno Duaji, apa kesimpulan Bapak? Pertama, saya sangat sependapat ini ditarik ke markas besar untuk mendapatkan kepercayaan dari publik. Kedua, kemampuan yang ada untuk mengungkap kasus ini yang lengkap di markas besar. Kemampuan untuk memeriksa peluru balistik itu ada di markas besar. Kemudian kemampuan untuk memeriksa HP cyber, karena HP-nya harus dibuka itu. Apa percakapan terakhir, kemudian percakapan jauh sebelumnya, apakah ada, itu bisa dibaca dari WA misalnya. Waduh, saya kecewa dengan ini. Waduh, saya ini. Oh, ini mengarah ke sana. Oke, jadi HP harus diperiksa. Kemudian pemeriksaan lain harus diperiksa. Dan ini karena harus transparan, terbuka kepada publik, menimbulkan kepercayaan, kemampuan itu ada di Mabes. Terima kasih Pak Susno Duaji, mantan Kabareskrim. Taufik Basari, kesimpulan Bapak, Komisi 3 DPR. Ya, pertama tentu kita menyambut baik ya, tadi sudah diklarifikasi dan diralat ya pernyataan awal yang sangat terburu-buru tadi ya, sehingga kita anggap ya itu merupakan satu kekeliruan yang telah diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap agar ini segera bisa diambil alih oleh Mabes Polri ya, supaya apapun nanti hasilnya ya masyarakat bisa percaya ya, dan kalau perlu kita juga bisa melibatkan pihak-pihak di luar ya, baik itu Kompolnas maupun Komisi 3 ataupun pihak-pihak lain, sehingga proses yang berjalan transparan ini benar-benar terwujud. Emang menurut Anda Kompolnas itu masih bermanfaat atau gimana? Ya, tapi setidaknya ada di luar Mabes Polri ya, dan itu bisa digunakan karena memang ada kewenangan-kewenangan. Dalam kasus Sambo, Kompolnas bermanfaat nggak? Nah, dalam kasus Sambo memang ada beberapa catatan-catatan yang harus kita perbaiki. Bermanfaat nggak? Pendapat Bapak pribadi, aku kan netral nih. Dalam kasus Sambo, Kompolnas bermanfaat nggak? Ya, pada akhirnya awalnya tidak. Awalnya kan dia tergesa-gesa. Oh, sama tergesa-gesa juga. Yang penting kalau ada kesalahan diperbaiki lah. Kalau misalnya dahulu ada kekeliruan ya harus diperbaiki ke depannya. Gitu. Terima kasih, Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Ya, kesimpulan Anda? Penuntasan kasus ini bukan hanya sampai selesai kasus ini terjadi apa ya, tetapi lebih jauh lagi terkait dengan motif. Ini untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Ada apa di kepolisian kita sehingga ada yang banyak yang terjadi bunuh diri, ada yang kelalaian. Itu semuanya menjadi PR besar dari kepolisian kita untuk mengevaluasi personil dan SDM di dalamnya. Kalau tidak ya ini akan terulang-terulang lagi. Sambo sudah terjadi, Kaltara sudah terjadi, Gorontalo terjadi, dan kemungkinan ke depan juga akan terus terjadi. Apakah itu tidak wajar terjadi dengan begitu banyak korps anggota kepolisian? Ya, itu bisa saja terjadi 2-3 orang dari sekian ratus atau ribuan kali Pak ya? 450.000. Tapi kan ini ada problem, Bang. Tetap harus ada evaluasi ya. Ada yang salah di situ. Kenapa personilnya menjadi bunuh diri? Apakah pembinaan mentalnya masih lemah, perlu ditingkatkan lagi, atau ada kasus yang lebih besar lagi?
Itu semua harus menjadi PR kepolisian kita kalau ingin polisi kita Jadi menjadi menurut lebih baik. Bapak di sini sebenarnya kunci pokoknya adalah agar Kapolri memerintahkan ditarik ke Jakarta, begitu? Saya sangat setuju sekali. Memang tadi Polda Kaltara juga mengakui bahwa mereka salah gitu. Bagaimana untuk membangun kepercayaan pada Polda menyelesaikan kasus ini kalau mereka sudah mengakui kesalahan. Makanya kasus ini harus ditarik di Mabes Polri dan pelibatan pihak-pihak eksternal, Kompolnas, dan kemungkinan Mas Taufik Basari dari Komisi 3 terlibat juga, itu akan menjadi lebih baik untuk membangun kepercayaan Polri. Terima kasih. Pak Muhammad Mustafa, kriminolog. Apa kesimpulan Bapak? Kesimpulan saya, semua kemungkinan harus diperhitungkan. Ya. Kemudian melakukan scientific investigation oleh lembaga yang memang kredibel. Polda tidak mempunyai kemampuan, Mabes mempunyai kemampuan, tapi juga karena publik itu sering sekali nggak percaya kalau diperiksa oleh institusi sendiri, libatkan ahli-ahli netral, akademisi yang mendalami bidang itu. Apa pernah itu terjadi dalam kepolisian? Ketika kasus Sambo, untuk kedokteran forensik melibatkan dokter-dokter non-polisi. Oke. Gitu. Barangkali untuk balistik, banyak ahli fisika yang bisa menerangkan. Apa menurut Bapak perlu teriakan tangis dari keluarga dulu, seperti kasus Sambo? Harusnya tidak. Harusnya dibangun suatu sistem ketika ada masalah apa yang harus dilakukan. Ya. Termasuk penguatan Kompol. Pangkatnya jangan Kompol dong, kalau bisa jenderal gitu. Ya. Kompolnas kan Kompol. Ini kenapa Bapak menyindir Kompolnas? Karena kemampuannya Kewenangannya, Pak. tidak seperti yang diharapkan. Dia lembaga yang aneh. Kenapa aneh? Dibilang independen, separuh anggotanya, komisionernya adalah orang pemerintah. Ya. Gitu. Jadi itu kan nggak banci lah, dibilang independen nggak independen. Seperti kalau Komnas HAM kan semuanya dipilih. Kalau dia ada 3 ex officio. Jadi yang terbaik lembaga seperti apa pengganti Kompolnas? Sebaiknya kembali seperti amanat TAP MPR. Yaitu? Lembaga Kepolisian Nasional. Didirikan berdasarkan undang-undang. Ya. Itu yang harus dilakukan. Tentunya nanti penguatan kelembagaannya. Maksudnya anggarannya. Kompolnas didirikan berdasarkan undang-undang, begitu? Iya, di TAP MPR begitu amanatnya. Kompolnas ya, bukan kepolisian. Lembaga Kepolisian Nasional. Namanya begitu? Ya. Berarti menurut Anda Kompolnas sekarang ini nggak ada dasar hukumnya? Komisaris. Di downgrade. Di downgrade. Oke, kita sampai kepada segmen terakhir. Terima kasih kepada semua narasumber. Dan sebagai kesimpulannya adalah bahwa semua pihak mengharapkan agar penyidikan kasus ini dipindahkan ke Mabes Polri. Itulah harapan dari masyarakat. Dan juga Humas Polda Kaltara tadi sudah meralat bahwa terlalu cepat mengumumkan bahwa korban bukan karena bunuh diri atau karena korban pembunuhan. Terima kasih para pemirsa. Jangan lupa menonton Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30 di Hot Room yang hot-hot. Ya Pak, ke depan Pak. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.